kita buka 1 Korintus pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-33. Satu ayat saudara, 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 33. Yuk yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi apa? Damai sejahtera. Saya mau bilang saudara, sebenarnya khotbah ini adalah khotbah 2 minggu lalu saudara, di sebuah cabang di SCBD saudara. Tapi waktu itu saudara jujur, ada banyak orang yang sangat diberkati saudara. Kalau SCBD tengah minggu diberkati, saya punya harapan supaya Betos malam juga diberkati Tuhan. Amin. Nah, khotbah ini saudara adalah bicara tentang begini saudara, bahwa dalam kehidupan setiap kita tuh punya keinginan bahwa hidup kita rapi saudara, hidup kita tertata dengan baik saudara. Contoh sederhana, dalam hal keuangan kita punya harapan bahwa semuanya tertata dengan baik, semuanya teratur dengan baik. Dalam hal jadwal misalnya, dalam hal pekerjaan misalnya, dalam hal bisnis saudara, saya percaya setiap kita punya harapan bahwa apa? Oh, semuanya tertata dengan baik, semuanya teratur dengan rapi saudara. Dan bahkan contoh sederhana dalam konteks rumah misalnya, tempat kita tinggal, saya percaya normalnya orang itu mau supaya apa? Tempat tinggalnya atau rumahnya itu saudara dalam keadaan rapi, dalam keadaan tertata dengan rapi. Dan saya mau bilang saudara, itu secara psikologis adalah hal yang bisa berdampak positif buat kita saudara. Karena jujur kalau bicara tentang yang namanya berantakan, bicara tentang kekacauan, itu saudara bisa yang namanya punya dampak yang buruk. Kalau ini saudara dia sudah, kalau dikatakan apa saudara secara psikologis adalah hoarding disorder saudara. Ini yang suka numpuk sampah, jadi bantar gebang pindah ke kamar dia saudara. Kalau yang ini harus baptis 2 kali, agak lama dikit, 5 menit saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, normalnya saudara dan saya pasti mau yang namanya tertata dengan rapi, keteraturan. Kenapa? Karena sekali lagi itu bisa berdampak baik pada yang namanya kenyamanan psikologis kita. Sebaliknya menurut penelitian, kalau bicara tentang contoh sederhana rumah yang berantakan misalnya, rumah yang kacau saudara, saya mau bilang ternyata itu bisa berdampak buruk. Studi membuktikan apa? Itu bisa bikin stres, bisa bikin depresi saudara. Jadi kalau rumah itu berantakan saudara, orang yang tinggal di dalamnya bisa stres. Tadi pagi ketika saya tunjukkan ini, ada bapak-bapak duduk di depan langsung sikut istrinya. Dua. Karena zaman sekarang ada banyak istri-istri, rumah udah kayak kapal meletus, dia biarin. Main HP terus, scroll. Sampai suami pulang kantor mau jalan aja, Tuhan, susahnya minta ampun saudara. Jangan ketawa ibu-ibu, bertobat. Betul bapak-bapak? Oh my God. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dari segi teologis juga saudara, dalam konteks kerohanian, saya mau bilang saudara, roh kita juga menginginkan keteraturan, ketertiban. Kenapa? Karena Roh Kudus di dalam kita adalah roh yang teratur, atau bicara tentang roh yang tertib. Sama-sama bilang sama saya Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya roh yang teratur. Sama-sama bilang sama saya roh yang tertib. Amin. Tapi begini saudara, bicara tentang kehidupan, ada banyak hal dalam kehidupan setiap ini saudara, kehidupan setiap kita saudara, itu unpredictable saudara, atau tidak terprediksi saudara. Kadang-kadang saudara dan saya mau semuanya rapi, kadang-kadang saudara dan saya kita mau semuanya tertata dengan baik, tetapi kadang-kadang ada kejadian yang tak terduga yang akhirnya bisa mengacaukan semuanya. Kadang-kadang keuangan kita sudah kita tata dengan rapi, sesuatu yang terjadi akhirnya apa? Mengacaukan keuangan kita. Kadang-kadang rumah tangga kita sudah tertata dengan rapi, ada sesuatu yang terjadi mengacaukan rumah tangga kita. Kadang-kadang bisnis kita, pekerjaan kita, karir kita sudah tertata dengan rapi, ada sesuatu yang terjadi, kacau semuanya. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan tidak mau saudara dan saya dalam keadaan kacau saudara. Makanya dikatakan apa di sana 1 Korintus 14 tadi, dikatakan sebab Allah tidak menghendaki apa? Kekacauan. Karena kekacauan itu bisa berdampak buruk saudara. Orang kalau kacau gampang terdistraksi. Orang kalau kacau bisa membuat dia keluar dari jalan Tuhan. Orang kalau dalam keadaan kacau, iblis akhirnya apa? Bisa memanfaatkan keadaan itu sehingga seseorang bisa kehilangan rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Makanya firman Tuhan itu memberikan kita kunci untuk mengatasi yang namanya kekacauan. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas dalam judul khotbah hari ini saudara. Kunci mengatasi kekacauan. Sama-sama bilang sama saya kunci.
Sama-sama bilang sama saya mengatasi kekacauan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kekacauan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, bersama dengan Tuhan kau menemukan jalan keluar dan kemenangan menjadi bagian dalam hidupmu. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci mengatasi kekacauan menurut firman Tuhan? Yang pertama adalah temukan akar kekacauan. Sama-sama bilang sama saya, temukan akarnya. Sama-sama bilang sama saya, temukan sumbernya. Amin. Yakobus 3 ayat 16. Sama-sama. Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya. Sebab di situ ada apa? Dan segala macam. Sekali lagi dikatakan apa? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala. Kalau saudara perhatikan, kekacauan itu terjadi, akarnya adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jadi ayat ini saudara menjelaskan bagi setiap kita bahwa segala sesuatu yang namanya kekacauan ada akarnya. Dan supaya saudara dan saya bisa mengatasi yang namanya kekacauan itu, yang pertama kali harus kita lakukan adalah temukan akarnya, temukan sumbernya. Sama-sama bilang sekali lagi sama saya, temukan akarnya. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, temukan sumbernya. Kenapa ini penting? Karena begini saudara, respon akan sangat menentukan hasil. Tetapi respon yang benar akan sangat ditentukan oleh diagnosa yang benar. Artinya begini saudara, urutannya, jadi bicara tentang hasil itu ditentukan oleh respon. Respon ini ditentukan dari apa? Pengetahuan kita akan sumber atau akarnya. Kalau misalnya sumbernya salah, kalau misalnya akarnya salah, responnya bisa salah, hasilnya bisa keliru saudara. Contoh sederhana, dulu saya pernah dikerjain sama papi saya. Karena dulu saya STM, ya, tampang boyband Korea Utara, tapi saya dulu STM saudara. Dilan kalau ketemu saya cium tangan itu saudara. Jadi waktu itu saudara, papi saya tahu saya STM saudara, otomotif jurusannya. Kemudian papi saya isengin saya, dia parkir mobil depan rumah. Terus dia bilang, tolong bantuin itu mobil mogok di depan. Saya dengan semangat anak STM yang baru belajar langsung ke depan. Saya bongkar, saya cari mesin, semuanya saya cari. Bahkan saya udah doain itu mobil, nggak nyala-nyala saudara. Kenapa? Karena saya nggak tahu sumber masalahnya di mana. Ternyata sumber masalahnya adalah karena papi saya cabut kabel yang ke akinya saudara. Memang papi saya iseng banget saudara. Buat papi kalau nonton cepat bertobat. Nah, jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, karena sumbernya tidak ketemu, akhirnya apa? Semua responnya jadi salah. Respon yang salah tidak menghasilkan hasil yang tepat. Dalam kehidupan kita juga sama. Seringkali saudara, kekacauan itu terjadi, respon kita salah, tidak akhirnya bisa kita solve kekacauan itu. Karena kita nggak pernah tahu sumber sesungguhnya dari mana. Tapi kalau kita tahu sumber sesungguhnya, kita akan meresponnya dengan benar. Makanya pastikan, sekali lagi sama-sama bilang sama saya, temukan akarnya. Sama-sama bilang sama saya, temukan sumbernya. Amin. Karena seringkali saudara, kalau kita sekali lagi nggak temukan akarnya, bagaimana kita bisa meresponi? Seringkali saudara dan saya misalnya, suami pulang marah-marah. Saudara sudah berusaha untuk menyambut dengan sukacita. Saudara sudah berusaha menyumbangkan tari-tarian papa. Papa. Suami tetap marah karena saudara tidak menemukan akar masalahnya di mana. Sebenarnya akar masalahnya adalah suami lapar. Harusnya kasih makan, bukan kasih tari-tarian. Kadang-kadang istri ngambek, suami udah ajak main padel, ajak jalan-jalan ke tempat wisata di Tambun. Tetapi tetap tidak berubah. Karena akar masalahnya adalah apa? Transferan. Sabar bu, nggak usah betul. Iya kan? Saya mau bilang saudara, disinilah kita harus tahu akar masalahnya. Makanya saya mencatat di sini saudara, penting bagi setiap kita untuk apa saudara? Menemukan akar masalahnya. Dan kalau ternyata akar masalahnya adalah diri sendiri. Sekali lagi, kalau ternyata akar masalahnya adalah diri sendiri, berbesar hatilah untuk mengakuinya. Shalom ibu-ibu. Tenang bu,
Jangan pikir saya mau serang, enggak. Hari ini saya belain ibu-ibu. Karena saya udah kapok diserang ibu-ibu balik. Di WA panjang-panjang, Pak gimana sih Pak, emang gitu-gitu Pak, jangan gitu-gitu Pak, kok bela-bela bapak-bapak, terus Bapak gimana sih, kok gimana gitu, katanya dulu bela ibu-ibu, sekarang kok bela bapak-bapak, kok berubah sekarang, Bapak kan seperti yang dulu lagi, kok bagaimana, panjang banget. Betul, sampai shock saya saudara bacanya. Saya kalau lihat HP sekarang keringat dingin saudara. Saya mau bilang ya, shalom ibu-ibu. Ada banyak ibu-ibu membawa, artinya gini saudara, sumber kekacauan dalam rumah tangganya ternyata adalah dirinya sendiri. Tapi sayangnya dia tidak mau mengakuinya. Jadi ketika dia sadar bahwa dia yang salah, bukannya minta maaf sama suami, tapi dia mengembalikan keadaan dan berkata, tapi papa sih yang salah. Dan hari suaminya datang bilang, iya deh papa minta maaf ya. Jangan ketawa bu, bertobat. Betul bapak-bapak. Saya pikir sesi yang sebelumnya ternyata banyak pelakunya di sini. Saya mau bilang ya, bu, kalau salah akuilah. Ada banyak wanita zaman sekarang apalagi kalau udah salah, udah kalah argumen. Udah, dia udah tahu, sudah terbukti secara sah di Mahkamah Konstitusi bahwa dia bersalah. Tetap nggak mau mengakui, kadang-kadang wanita bisa. Akhirnya suami yang, iya deh papa yang salah. Tuh kan. Saya mau bilang bu, kasihan suamimu, betul bapak-bapak? Iya. Yeah. Tenang bu, tenang, sabar. Saya diintervensi. Bapak-bapak sekarang, saya adil. Shalom bapak-bapak. Berkurang suaranya. Saya mau bilang sama Anda. Saya mau bilang ya Pak, ada banyak kekacauan terjadi dalam rumah tangga karena ada banyak suami-suami terlalu egois. Sabar, saya belum nanya. Ibu-ibu kalau dibelain dikit langsung Saya mau bilang ya Pak ya, kita memang sebagai laki-laki, kita memang makhluk yang punya ego tinggi Pak. Tapi jangan kasih makan egomu Pak. Saya belum nanya loh. Saya mau bilang ya, ada suami-suami kadang-kadang terlalu ego banget. Memang dia imam dalam keluarga, memang kita imam dalam keluarga Pak. Tapi nggak usah ego-ego begitu banget gitu Pak. Istri ngomong dikit, diam kamu Amirah. Oh, Tuhan. Itu rumah tangga atau pesinetron Indosiar. Istri harus hormat kayak apa? Memang Alkitab bilang, hai istri tunduklah kepada suamimu. Cuman nggak gitu-gitu juga Pak. Kau itu suami bukan kaisar Tingning Pak. Mentang-mentang Alkitab bilang istri tunduklah kepada suami. Setiap kali suami pulang istri harus di depan pagar bersama anak. Betul para wanita? Adil ya. Aman. Saya udah hire pas pampres. Saya mau bilang ya, shalom anak muda. Ini karena banyak anak muda saya khusus bahas ini ya. Kadang-kadang kekacauan dalam hubungan percintaanmu, opung nggak usah ikutan no. Kayaknya aroma minyak kayu putihnya udah banyak tapi masih kayak udah nggak cocok opung, nggak usah. Opung mikirin kesehatan aja opung, udah. Nggak usah bahas cinta opung, nggak usah. Karena opung kalau ketemu dengan teman-teman udah bukan bahas, itu cowok ganteng banget, udah bukan. Gimana kolesterol tinggi ya, asam urat. Saya mau bilang ya, saya mau bilang anak muda, kadang-kadang kekacauan dalam hubungan percintaanmu karena dirimu sendiri, makanya temukan akarnya. Kadang-kadang ada, mohon maaf ya,
Ada yang bilang ini, Pak Pendeta, saya PDKT kok gagal terus. Gagal terus. Pas dicek akar masalahnya dia. Kenapa? Karena setiap PDKT dia datang dengan kesombongan. Saya mau bilang buat para pria ya. Shalom para pria. Wanita tuh paling gak suka laki-laki sombong. Baru PDKT ketemu awal datang-datang. Ih, Ai itu, Bapak Ai itu kenal sama ini loh Bapak Ai. Mami Ai itu ini gaulnya sama ini. Ai itu di rumah ada Fortuna, ada Pajero, apart. Wanita tuh nggak suka. Betul para wanita? Udah rendah hatilah. Biasa aja gitu. Pak, tapi saya udah rendah hati, tapi kok masih kacau terus percintaan saya? Temukan akarnya. Ada yang udah rendah hati, tapi setiap PDKT gagal terus, kenapa? Keteknya bawa kabel kebakar. Ini pendeta lain gak ada ngajarin saya doang, gak ada kerjaan, karena saya peduli sama saudara ya. Betul. Sekalipun wajahmu ganteng, tapi kalau ketekmu kabel kebakar, PDKT kan khotbah minggu lalu udah berat ya. Hari ini saya bikin santai dulu nih ya. Iya, wanita ya saya mau bilang ya. Wanita itu seringkali wajah tuh nomor 2. Yang penting wangi dulu. Betul wanita? Nah, sebelum pakai minyak wangi, mandi dulu, mandi. Atau kadang-kadang ada yang keteknya enggak kabel kebakar, tapi nafasnya tuh bantar gebang. Setiap dia ngomong shalom, enggak nusuk di hidung, nonjok di mata gitu sih. Aduh. Udah puas. Saya mau bilang sekali lagi saudara, temukan akarnya, amin. Karena siapapun kita bisa salah saudara. Saya dalam kehidupan saya, keluarga saya pernah dalam kondisi di mana ngalamin kekacauan saudara. Hubungan saya sama adik saya kacau. Saya memberanikan diri, berbesar hati untuk evaluasi, dan ternyata kesalahannya dari saya. Karena saya terlalu sayang sama adik saya terlalu mengekang dia, terlalu keras sama dia. Ketika saya temukan itu, saya evaluasi, saya perbaiki. Nah, akhirnya puji Tuhan hasilnya sangat baik. Saya mau bilang sekali lagi saudara, temukan akarnya. Kalau itu karena dirimu, bilang sama kanan kirimu, akuilah. Bilang sama yang ngomong, kamu juga jangan ngomong doang. Bilang sama yang ngomong, bau kabel kebakar nggak tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan, haleluya. Yang kedua, apa kunci mengatasi kekacauan? Yang kedua adalah minta hikmat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, minta hikmat. Sama-sama bilang sama saya, minta sama Tuhan. Kita lihat ayat 17 sampai 18. Yuk sama-sama kita baca ayat 17 sampai 18. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Tetapi pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan tidak memihak dan tidak apa? Ayat 18, dan buah yang terdiri dari apa? Ditaburkan dalam damai untuk apa? Kalau saudara perhatikan, segala yang baik dalam ayat 17 dan 18, kuncinya ada di bagian 17 bagian awal dikatakan apa? Tetapi hikmat yang dari, sama-sama bilang sama saya, hikmat dari atas. Sama-sama bilang sama saya, hikmat yang dari Tuhan. Amin. Dalam kehidupan setiap kita, setelah kita tahu apa akar masalahnya, apa sumber kekacauannya, yang kedua adalah apa? Minta hikmat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena dalam kehidupan setiap kita manusia yang terbatas. Seringkali saudara kita bingung, seringkali kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau Tuhan yang memberikan kita hikmat, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Katakan amin.
Oh Pak, saya tahu Kak, saya tahu Pak apa yang saya lakukan. Saya mau bilang saudara, seringkali kalau kita pakai hikmat kita sebagai manusia, pengalaman kita, saya mau bilang saudara, kita bisa salah, kita bisa keliru. Kenapa? Karena pengalaman kita, karena pengetahuan kita, tidak akhirnya apa saudara bisa menjamin kepastian di depan. Kita hanya bisa memprediksi, tetapi sekali lagi perspektif kita terbatas. Jadi kalau saya bisa analogikan saudara, orang yang sedang dalam kekacauan masalah tentang persoalan kehidupan, dia seperti berjalan di labirin saudara. Apa itu labirin? Kira-kira seperti ini saudara. Labirin ini saudara, kalau saudara ada di posisi di dalam permainan ini saudara, yang kebanyakan bisa tampak hanyalah dinding atau tembok dan tembok. Dan saya mau bilang saudara, lebih banyak jalan buntu daripada jalan yang benar. Dan kalau kita lagi ada di dalam, seringkali saudara kita kebingungan karena view atau pandangan kita terbatas. Tapi kabar baiknya, dari perspektifnya Tuhan sama seperti saudara dan saya punya perspektif yang jauh lebih tinggi. Sehingga apa saudara, kalau kita minta hikmat sama Tuhan, Tuhan yang tahu jalan yang terbaik akan menuntun setiap kita, sehingga kita akan sampai pada jalan keluar yang terbaik. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya John Calvin bilang begini saudara, pikiran manusia yang terbatas tidak dapat memahami semua rencana Tuhan yang tak terbatas. Oleh karena itu adalah bijaksana untuk diam dan taat di hadapannya. Sama-sama bilang sama saya, taat. Kalau Tuhan sudah kasih hikmat, jangan komplain sama Tuhan, taat. Karena gini, ada banyak orang ketika Tuhan sudah kasih hikmat, Tuhan sudah kasih tahu apa yang harus dia lakukan, dia malah argumen sama Tuhan. Ketika kekacauan dalam rumah tangganya Tuhan kasih hikmat, lepaskan pengampunan kepada suamimu. Tak segampang itu. Masa aku harus mengampuni laki-laki macam itu Tuhan? Saya mau bilang saudara, ada banyak orang kadang-kadang saudara, kekacauan dalam keuangannya gara-gara dia borosnya minta ampun. Gaji 5 juta, gaya hidup 12 juta. 7 jutanya dari mana? Biar Tuhan yang siapkan. Malaikat datang, UI. Ini banyak fans Edis TV kayaknya. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang itu kekacauannya Tuhan udah kasih hikmat. Kekacauan yang terjadi dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu karena kamu terlalu malas. Tuhan udah kasih hikmat. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, dia komplain, nggak mau Tuhan, nggak mau Tuhan, nggak mau Tuhan. Saya mau bilang saudara, taat. Hikmat dari Tuhan akan menuntun setiap kita pada kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, minta hikmat sama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, hikmat dari Tuhan akan menuntun setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya undang imam musik boleh maju ke depan. Saya teringat kesaksian Ibu Gembala saudara dalam banyak kesempatan ketika ngobrol dengan Ibu Gembala. Ada banyak pertanyaan saya yang saya tanyakan untuk hal-hal tertentu saudara. Tetapi yang menarik saudara, untuk seorang Ibu Gembala yang di mata saya pengalaman hidupnya sudah begitu luar biasa. Secara level pendidikan begitu sangat tinggi. Secara bicara tentang kebijaksanaan begitu sangat tinggi. Tapi dalam banyak kesempatan ketika saya tanya Ibu ini gimana, Ibu selalu pakai jawaban yang begitu menyentuh saya. Ibu bilang, Ibu tanya Tuhan dulu ya. Ibu tanya Tuhan dulu ya. Wah. Saya mau bilang saudara, inilah ciri anak Tuhan sejati. Selalu meminta hikmat sama Tuhan. Tanya Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai decision maker dalam setiap langkahnya. Kalau saudara lakukan itu, gak peduli seperti apapun kekacauannya, kau akan melihat jalan keluar yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, apa kunci mengatasi kekacauan menurut firman Tuhan? Adalah melangkah dengan iman. Sama-sama bilang sama saya, melangkah dengan iman. Ayat terakhir, Yakobus 2 ayat 26 dikatakan apa? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah. Ada banyak orang tahu akar masalahnya apa? Ada banyak orang sudah dapat hikmat dari Tuhan, tapi sayangnya mereka tidak berani untuk bertindak. Mereka terlalu malas untuk bertindak. Mereka terlalu menunda-nunda untuk bertindak. Saya mau bilang saudara, pengetahuan,
jika tidak diaplikasikan dalam tindakan, hanyalah sebuah pengetahuan dan bisa dikatakan sebuah kesia-siaan sama seperti iman. Makanya ada satu quotes yang bilang begini, saudara. Knowledge is powerless if you don't use it. Pengetahuan kita itu sia-sia, nggak ada gunanya. Kalau kita nggak pakai yang pengetahuan kita itu, saudara. Ada banyak orang pasti tahu kisah Salomo ya. Salomo udah dikasih hikmat sama Tuhan luar biasa. Tuhan sudah kasih tahu semuanya apa yang harus dia lakukan. Tapi sayangnya ada saat dimana pengetahuan cuman sampai pengetahuan saja. Contoh sederhana, Tuhan udah bilang, Salomo, ingat ya, akar masalahnya jangan cari yang tidak seiman. Karena itu bisa membawamu, menarikmu pada penyembahan-penyembahan berhala. Salomo tahu nggak? Tahu lah. Dia orang yang paling berhikmat sepanjang masa. Tapi sayangnya Salomo tidak melakukannya. Akhirnya pengetahuan hikmat yang tidak diaplikasikan dalam tindakan membawa dia pada kehancuran. Zaman sekarang masih banyak anak Tuhan suka nanya sama saya, Pak Pendeta, boleh nggak Pak? Harus begitu. Nggak boleh biasa aja. Yang di depan ini komplain aja terus. Tolong minggu depan, bagian depan siapkan lakban. Tapi yang di depan udah bawa ulos, udah bawa sarung. Ini mau gereja apa berkemah sih? Banyak loh. Saya kan lagi kembali membangun channel YouTube saya ya. Yang belum subscribe, di blok aja nggak apa-apa. Tapi tolong, masa 33.000 terus nggak nambah-nambah. Habis ini wajib. Like, subscribe, and share. Kontennya sih biasa aja. Ada yang masih suka nanya begini, Pak Pendeta, boleh nggak Pak? Saya mau bilang Alkitab kan udah tegas. Gelap dan terang tidak boleh bersatu. Nih kan banyak yang kecewa kan, Pak, ganteng Pak. Menurut saudara orang-orang yang nanya itu tahu nggak kalau nggak boleh? Ya, cuman mereka suka nanya terus. Udah belasan tahun saya jadi pendeta, masih aja. Ai cikilarte, ringan ya. Soalnya minggu lalu saya bikin khotbah, bikin garis-garis, udah bikin sesederhana mungkin. Kasihan, ada yang pulang. Nah, ini ya udahlah, udah akhir bulan, santai dulu lah. Saya mau bilang sekali lagi saudara ya. Ternyata ada banyak orang, dia udah tahu nggak boleh. Tapi dia nanya karena dia berharap pendetanya hilaf dan berkata, boleh adekku. Saya mau bilang ya, tak segampang itu Ferguson. Udahlah, nggak usah lah. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ayolah. Jangan hanya sampai pada pengetahuan saja, tapi mari aplikasikan dalam tindakan. Saya nggak tahu apa yang sebentar terjadi dalam kehidupan saudara, tapi doa saya, hikmat Tuhan turun atas saudara. Tapi kalau hikmat Tuhan sudah turun, lakukan. Jangan diam. Karena hasil tidak akan pernah tercapai kalau saudara nggak lakukan bagianmu dengan baik. Jangan takut. Jangan tunda. Kalau Tuhan sudah memang suruh lakukan. Pak, emang saya mampu. Joel Osteen bilang begini saudara. Tuhan tidak pernah memberikan kita tugas dan tanggung jawab tanpa disertai dengan kemampuan untuk menjalaninya. Lakukan aja. Tapi mungkin ada pertanyaan begini, Pak, saya udah lakukan tapi kok gagal ya Pak? Saya udah lakukan tapi kok masih kacau ya Pak ya? Saya udah lakukan tapi kok masih dalam kondisinya tidak berubah ya Pak ya? Jangan menyerah.
Lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Sampai kapan? Sampai kau lihat kemenangan itu jadi bagian dalam hidupmu. Tepuk tangan dulu ya, Bro. Ini kata yang muncul ketika saya renungkan ini, saudara. Push. Pray until something happen. Artinya jangan menyerah. Karena saya selalu bilang menyerah cuma buat mereka yang gak punya Tuhan. Selama kita sadar kita punya Tuhan, kita punya yang namanya pengharapan. So don't give up, jangan nyerah. Terus lakukan bagianmu. Sampai apa yang sudah Tuhan sediakan, kemenangan atas kekacauan menjadi bagian dalam hidup.